Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'asyaral muslimin fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bihanifiyati sam'lati samhah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kembali kita di tempat yang mulia ini dengan penuh tawadu menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, sembari penuh harapan semoga ibadah-ibadah kita yang sudah, yang sedang, dan maupun yang akan datang Allah terima sebagai bentuk pengabdian kita dan sebagai tanda tunduk dan patuh kepadanya yang sekaligus mengikuti utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kembali kita berada di tengah bulan Rabiul Awal, di mana penuh kehidmatan di sana sini, adanya peringatan Maulid Nabi yang dari dulu hingga sekarang senantiasa diperingati dengan penuh kecintaan, penuh harapan. Harapannya adalah mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Jamaah yang terhormat, perkenankan sebagai khatib pada khutbah hari ini menyampaikan tema mari perbanyak bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tema ini merupakan yang cukup sentral, yang salah satunya adalah karena berkaitan dengan peringatan demi peringatan, sehingga muncul pertanyaan, mengapa kita semua senantiasa berusaha memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, menurut catatan sejarah, yang gembira menghadapi atau mendengar berita kelahiran Rasulullah seperti Abu Lahab sampai memerdekakan budaknya. Dan juga di dalam Al-Muhtasar Al-Bidayah wan Nihayah, Syekh Ibnu Katsir mengungkapkan pada halaman 93 dari jumlah di dalam kitab tersebut, jumlah halaman mencapai 586. Ungkapan singkatnya ditulis, Abu Thalib berkata memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apabila pada suatu hari Quraisy berkumpul untuk suatu saling berbangga membanggakan, maka Bani Abdi Manaflah yang terbaik dan murni begitu adanya. Kemudian apabila dicari orang yang mulia dari Bani Abdi Manaf, maka pada Bani Hashimlah orang-orang yang mulia sejak dulu selalu menampakkannya. Dan apabila pada suatu hari aku harus membanggakan, maka sesungguhnya Muhammad dialah yang terpilih sebagai orang terbaik dan mulia dari Bani Hashim. Demikian jamaah yang terhormat yang tersaji di dalam Al-Bidayah wan Nihayah.
Selanjutnya kalau tadi bertanya mengapa senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati, tidak hanya yang bertepatan ketika tanggal 12, bahkan jauh setelah terlewatinya. Ternyata ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Terdiri dari 51 bahasan dan 734 halaman. Antara lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan menjelang subuh pada hari Senin. Beliau adalah yatim yang sebenar-benarnya yatim. Kalau enggan mengatakan begitu tinggi keyatimannya karena 2 bulan dalam kandungan ayahnya wafat. Usia 6 tahun ibunya wafat. Bahkan dia harus menyaksikan sang ibu meregang nyawa, bahkan ikut menguburkannya, menggali tanah bersama Ummu Aiman. Jamaah yang terhormat, maka duka dan lara sedemikian rupa dialaminya. Kepengasuhan beralih kepada kakeknya. Namun demikian, 9 tahun usia beliau sang kakek wafat juga, dan akhirnya beralih kepada Abu Thalib sebagai pamannya. Jamaah yang terhormat, hanya saja Abu Thalib adalah termasuk yang sangat terbatas ekonominya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum sebagai Nabi dan Rasul, usia 9 hingga 11 tahun, menjadi penggembala kambing, yakni sebagai pengupah atau buruh di usia yang sangat dini. Jamaah yang terhormat, usia 12 tahun mulai berniaga bersama pamannya, dan terus menampilkan kegigihan perjuangannya dalam berbisnis. Dan sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sudah bergelar Al-Amin. Bahkan seorang wanita yang kaya raya, Sayyidah Khadijah, begitu terpesona kepada kejujuran dan kesungguhan dan ketawaduan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang terhormat, lalu dipersuntinglah sehingga Nabi pada usia 25 tahun menikah dengan wanita berusia 40 tahun dengan menyediakan mas kawin, yakni 20 ekor unta untuk sebagai maharnya. Jamaah yang terhormat, istrinya begitu menyintainya, sampai-sampai senantiasa setia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat. Ketika berada di Gua Hira, senantiasa mengirimkan perbekalan yang dibutuhkan. Dan akhirnya usia 40 tahun, Allah menurunkan wahyunya. Dan sejak itu pula Sayyidah Khadijah semakin gigih setia menyokong gerakan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, tentu saja bukan saja karena Sayyidah Khadijah menyintai Nabi sepenuh hati, lalu Nabi tentunya
sebagai suami yang baik, bahkan yang terbaik selama ini sampai kapanpun. Teruji kebaikannya itu, dia senantiasa menyintai istri dan keluarganya, sampai suatu saat meneteskan air mata ketika bertanya kepada putrinya, Sayyidah Fatimah, apa yang ibumu bisikan kepadamu? Hadirin yang terhormat, di tengah-tengah menjelang detik-detik wafatnya, Sayyidah Khadijah berbisik kepada putrinya, anakku, pesankan kepada ayahmu agar selendangnya atau sorbannya menjadi kain kapan untukku. Mengapa jamaah yang terhormat berkata demikian? Semua kekayaan Sayyidah Khadijah habis untuk membiayai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya yang mulia itu. Maka dikirimkan Jibril membawa 5 helai kain kapan yang cukup. 1 helai adalah untuk Sayyidah Khadijah, 1 helai untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 helai adalah untuk Ali bin Abi Thalib, kemudian yang lainnya adalah untuk Hasan, untuk Husain. Hadirin jamaah yang terhormat, maka dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memang sejak awal sebagai hamba yang sangat bersahaja, sederhana, kendati sudah menikah pun tidak suka berpoya-poya. Semua harta Khadijah habis untuk mendukung dakwahnya. Dan memang beliau kaya hati, kaya jiwa, walaupun kurang berharta. Jamaah yang terhormat, agama yang dibawakannya pun ternyata penuh kelonggaran jiwa, penuh toleransi. Bu'istu bil hanifiyati samlati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan juga sekaligus sebagai agama yang toleran. Jamaah yang terhormat, kita tidak perlu banyak membahas toleransi, karena agama Islam itu sendiri sudah sangat toleran. Yang biasanya mungkin kurang toleran adalah umatnya karena belum maksimal dalam pemahaman agamanya. Oleh karena itu jamaah yang terhormat, mari kita maksimal untuk memahami laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang terhormat, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sangat menyayangi umatnya, melainkan juga pantas diikuti oleh siapapun kini dan mendatang, siapa saja yang mendamba keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keutusannya tentu sudah pahami kita bersama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Nabi Muhammad SAW juga diutus bagi segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Hadirin yang terhormat, beliau adalah perindu umatnya, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak pada hari kiamat tampil sebagai pembawa syafaat. Maka Nabi sangat menganjurkan kepada kita agar memperhatikan dan merespon atau mengikuti apa yang dilantunkan oleh muadzin sesuai dengan yang diungkapkannya. Dan ketika selesai jamaah yang terhormat, kita sangat dianjurkan untuk berlanjut berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhir. Jamaah yang terhormat, mengapa demikian? Karena di dalamnya, dalam doa ada kata-kata wasilah. Dan wasilah adalah dalam perspektif mufasir lain sampai dikatakan dia adalah suatu tempat tertinggi dan hanya ditempati oleh satu orang hamba yang termulia. Dan Nabi berharap dan dibantu dengan doa kita, semoga saja tempat itu ditempati oleh aku. Jamaah yang terhormat, maka sampai-sampai juga suatu ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang saum hari Senin? Jamaah yang terhormat, Nabi menjawab, daka yaumun wulidtu, daka yauma wulidtu fih, wa unzila alayya fih. Itu adalah hari kelahiranku dan sekaligus juga hari diturunkannya wahyu kepadaku. Jamaah yang terhormat, lalu mengapa kita harus banyak bersolawat kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman. Makanya bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jamaah yang terhormat, maka ketika memerintahkan kita bersolawat, Allah juga mulai melakukannya. Dan solawat dari Allah adalah maghfirah bagi Rasulullah dan semoga juga tentunya bagi umatnya. Ketika para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW juga merupakan permohonan ampunan bagi kanjeng Nabi. Jadi kalau solawat Allah merupakan rahmat bagi utusannya dan rahmat bagi umat Nabi, maka solawat malaikat adalah permohonan ampunan terutama bagi umatnya. Ketika kita banyak bersolawat, tentu merupakan tanda taat pula kepada Tuhannya yang mendamba syafaat. Dan karena hal itu hukumnya wajib menurut para mufasir, sekurang-kurangnya dalam bertasyahud pada solat, mendirikan solat, itu adalah wajib kita bersolawat. Dan menurut Imam Syafi'i, jika tidak bersolawat ketika bertasyahud, solatnya adalah batal.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wal mab'usu ila siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Aslih lana ya Allah dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.